Selamat pagi para sahabat GPIB. Kembali lagi dalam Morning Call pada hari ini bersama saya Pendeta Adrian Mamahit dari GPIB Karunia Karang Endah, Promuli. Pada saat ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita satu dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu di sepanjang hidup dan kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami mohon agar Engkaulah yang berkuasa, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu sajalah kami selalu siap menghadapi segala apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 8, ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 8, ayat pertama sampai yang ketiga, yang berkata demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Dalam surat Paulus yang pertama di jemaat Korintus pada saat ini ditulis dengan tujuan untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di dalam jemaat. Persoalan yang dihadapi jemaat Korintus adalah mengenai kehidupan dan kepercayaan orang-orang Kristen pada saat itu. Kita tahu, kota Korintus adalah sebuah kota Yunani, ibu kota provinsi dari Akhaya, yang termasuk wilayah pemerintahan Romawi. Itu berarti penduduk kota Korintus terdiri atas berbagai macam bangsa dan berbagai macam pelbagian agama. Korintus juga dikenal karena kemajuannya di dalam perdagangan, kebudayaan yang begitu luar biasa. Tetapi kota Korintus juga terkenal dengan kemerosotan moral. Oleh karena itulah, Paulus berhadapan dengan dua kelompok yang besar. Kelompok yang pertama menekankan hidup rohani, dan kelompok yang kedua menekankan tentang hidup, tentang jasmani. Dalam hal inilah yang mengganggu jemaat kota Korintus, sehingga membuat mereka bingung mana yang harus mereka ikuti, mana yang harus mereka tinggalkan. Karena kita tahu dalam pembacaan ini, Paulus berhadapan dengan orang-orang sombong yang merasa memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa tentang sebuah persembahan yang begitu luar biasa. Karena kita tahu, kita menyadari bahwa dalam kehidupan tentang apa yang harus dipersembahkan, Paulus hanya mau menekankan bahwa apapun yang kau miliki, tunjukkanlah itu merupakan sebuah ungkapan syukur. Sehingga di dalam hal ini tentang daging persembahan berhala, kita tahu bersama-sama bahwa sesuatu yang ditujukan kepada dewa-dewi atau kepada berhala
dan kita memakannya, maka kita secara otomatis akan memuji dan memuja apa yang menjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang kota Korintus pada saat itu, termasuk orang-orang yang kontra dengan Paulus, mengatakan bahwa ada hal yang lebih luar biasa lagi. Karena itulah, Paulus mau menegur, Paulus mau mengajak kepada kita semua, bahwa segala sesuatu yang kau miliki di dalam dunia ini, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dalam hal inilah, Tuhan mau mengajak kepada kita semua, bahwa jadilah orang-orang yang rendah hati. Karena itulah, dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Itu berarti bahwa ia mau menyinggung bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, semuanya berasal daripada Tuhan, Allah, yang kita sembah dalam Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus itu. Sehingga kita harus selalu bisa merasakan bahwa supaya kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, maka kita harus selalu bisa memiliki kerendahan hati untuk mau sungguh-sungguh untuk mau melaksanakan segala apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu milikilah kasih. Karena kenapa? Dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa kasih itu membangun. Kenapa kasih itu membangun? Itu berarti bahwa Tuhan mau mengenal kita dan akan terus selalu mau hadir di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itulah, jika para sahabat GPIB, para ibu bapa dan saudara-saudara dan anak-anak terkasih tidak memiliki kasih, itu berarti engkau tidak mengenal Allah. Kasih itu seperti apa? Kasih itu bukan hanya sekedar bicara untuk memiliki sesuatu hal yang dalam Galatia 5 ayat 5 sampai 20 tentang buah-buah roh. Tetapi lebih luas lagi, yaitu dia mau mengajak kepada kita semua untuk tetap terus selalu mau menjalankan perintah-perintahnya. Karena dengan kita menjalankan perintah-perintahnya, maka kita boleh berada di dalam pemahaman bahwa orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oleh karena itulah, mari kita boleh dengan rendah hati membawa diri kita supaya kita bisa dikenal dan mengenal Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan-pergumulan kita, termasuk di dalam segala macam hal-hal, entah itu karena kesulitan ekonomi, karena pasca kenaikan BBM ini, atau apapun itu, tidak membuat kita berhenti untuk mengeluh. Tidak membuat kita berhenti untuk tidak mau lagi percaya pada Tuhan. Tetapi melainkan, karena dengan kita mau memiliki kerendahan hati, kita mau sungguh-sungguh dikuasai oleh Tuhan. Oleh karena itu, milikilah kasih agar kita bisa memancarkan nilai-nilai shalom dimanapun kita berada. Sehingga kita dengan rendah hati mau menjalankan segala perintah-perintah di dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan selalu memberkati kita. Karena itu, tetaplah terus selalu andalkan Tuhan.
Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kasih setiamu dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang mau mengajak kepada kami semua, supaya kami selalu memiliki kerendahan hati, supaya kami selalu memiliki kerinduan untuk tetap terus selalu mau mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan apapun yang kami miliki dalam dunia ini, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami yakin dan percaya segala pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan itu pasti akan kami bisa atasi dengan cara Tuhan. Asal kami selalu mau membawa diri kita untuk tetap selalu merendahkan diri kita, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh boleh terus selalu bisa mau menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan, Allah kami yang hidup, yang akan terus selalu memberkati kami. Karena itu Tuhan, tolong terus selalu berkati kami, sehingga ketika kami boleh melangkahkan kaki kami untuk beraktivitas di hari ini, ada kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus selalu membimbing, menguatkan kami, sehingga pergumulan-pergumulan dalam hidup dan kehidupan kami ini merupakan kehidupan yang harus selalu kami boleh jalani dengan penuh rasa syukur atas kepadamu sajalah. Nah, Tuhan, bimbing kami, ajarlah kami untuk tetap selalu takut akan Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati segala-galanya dalam kehidupan kami, keluarga kami, atau anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami. Kiranya Engkau lah yang terus selalu memberkati, sehingga kami selalu siap untuk menyatakan bahwa Engkau lah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan gereja-gereja yang muka bumi ini, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya Engkau lah yang terus selalu memberkati, sehingga seluruh umat selalu takut akan Tuhan, termasuk gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Kiranya kasih setia Tuhan lah terus selalu memberkati kami. Kami menyerahkan rencana-rencana kami, tolong terus selalu sempurnakan, agar dalam hidup dan kehidupan kami selalu terus bisa mau menunjukkan bahwa Engkaulah Tuhan yang terus selalu membimbing kami. Pimpin kami, sertailah kami Tuhan. Kuatkanlah kami, agar kami boleh tetap terus selalu semangat menjalani hari-hari Tuhan yang terus Engkau percayakan pada kami ini. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak. Kami terus selalu menyerahkan kepada-Mu, sehingga dalam segala aktivitas dalam hidup dan kehidupan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Karena Engkaulah Sang Immanuel, Allah selalu beserta dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat GPIB. Kiranya kasih setia Tuhan selalu memberkati kita semua. Wah, weekend minggu depan kemana ya aku? Halo, morning Kak. Halo, selamat pagi adikku. Kak Pinkan, ada apa ya Kak? Kakak mau info nih, ada kegiatan IP Pelkat PT tanggal 24 September. IP itu apa Kak Pinkan? IP itu ibadah penyegaran iman. Nah, IP kali ini diikuti oleh teruna, kakak pelayan PT, dan orang tua teruna di seluruh Indonesia. Wow, aku mau ikut dong. Ikut dong, Dek. Jangan lupa catat tanggalnya ya. Ibadah penyegaran iman Pelkat PT tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September pukul 16.00 WIB via Zoom ya. Kak, aku ajak temen-temen aku ya. So, pasti dong. Ajak semua ya, Dek.
Oke, siap Kakak Cantik. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati.